Ya mungkin teman-teman sering dengar di TikTok, di Instagram, kalau dari dokter umum mungkin belum bisa survive, belum bisa balik modal. Masa sih? Ya itu kan. Kembali lagi kita kan sering dibilang kalau secara ide bisnis ya atau untuk melihat secara ekonomikal kalau menjadi dokter itu dibilang kamu jangan jadi dokter hanya untuk mencari cuan gitu. Dan tapi ada beberapa orang juga yang merasa menjadi dokter itu kan sebuah panggilan ya untuk menyelamatkan orang, tapi dia di satu sisi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan dia yang lain. Dan saya setuju banget dok, karena saya tahu banget kalau Mbak Kezia itu sebenarnya mulai bisnis kalau nggak salah bukan dari koas, bahkan dari jauh dari sebelum preklinik. Karena dulu saya juga sempat satu panitia sama Mbak Kezia dan jujur emang itu nggak peres dan maksudnya nggak bukan mau cuma sekedar mempromosikan, tapi emang Zizi the Baker top sih dok. Itu keren banget sih. Tapi selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang, atau selamat malam, mungkin ya terserahlah kalian nontonnya pada saat kapan. Saat ini saya ketemu nih bareng-bareng, ngobrol bareng bersama orang-orang hebat nih. Hebat. Para calon-calon dokter nih ceritanya, ini para calon-calon dokter masa depan ya. Dan kita akan ngobrol banyak. Kita di sini bersama Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke nih, buat teman-teman semuanya yang hadir kali ini, boleh dong sebelum kita mulai kenalan dulu nih. Dari ujung sana nih, siapa dia? Kenalkan, nama saya Dufan Evatio. Dufan? Ya. Loh, kamu lahirnya di itu bukan? Di Ancol bukan? Mungkin itu planning awalnya sih. Tapi ya tidak terlaksana, jadinya ya sebagai doa aja. Oh, oke lah, ini calon dokter Dufan. Yang kedua siapa nih? Saya Anggita Puan Maharani dokter. Wah, Puan Maharani. Puan Maharani bro, Puan Maharani nih ceritanya. Oh, mungkin sekitar obsesi lah ya dengan Puan Maharani yang ada di sana nih. Oke nih, dari mana Puan? Saya dari Purbalingga. Oh, Purbalingga, nggak jauh-jauh juga nih dari sini nih. Yang satunya lagi nih? Hai, aku Kezia Diva, biasanya dipanggil Kezia. Oh, oke nih. Kita sudah ada ketemu bareng. Ini ada Dufan, ada Puan, dan ada Kezia. Oke, buat sahabat ceria semuanya nih, kita mulai ya kan ngobrol bareng. Nih, sebenarnya kalian ini kan para calon dokter ya. Tentunya melewati masa-masa fase pendidikan dari awal sampai yang terakhir koas nih. Apa menurut kalian kesan-kesan yang didapat nih sekolah menjadi seorang calon dokter? Dufan, mungkin Van. Sebenarnya Asik nggak? Selama sekolah itu sekolah menjadi seorang dokter itu asik nggak? dari overall asik banget. Asik? Ya. Yakin nih? Ya kebanyakan asiknya. Wih, mantap. Ternyata jangan takut nih buat sahabat semuanya, para pemirsa. Kalau mau menjadi dokter, kata Dufan ini ya, sekolahnya katanya asik. Jadi siapapun yang akan masuk di fakultas kedokteran, nggak usah takut. Kata Dufan nih ya, kata Dufan nih katanya asik testimoninya gitu. Kalau menurut Puan asik juga nggak? Asik juga sih dokter, apalagi saya kan termasuknya kelas baru ya, baru 3 semester. Jadi Oh, saya gitu. masih fresh banget nih, masih pengen banyak cari tahu. Kalau Kezia? Kalau menurut aku masuk dunia kedokteran itu ada challenge-nya sendiri sih dok. Ada challenge-nya sendiri gitu. Ada up and down-nya, ada susah senengnya. Mungkin pelajaran yang didapetin banyak banget sih dok. Berarti semacam kayak gado-gado gitu lah ya. Mix and match gitu, banyak ada Gitu ya. campur-campur gitu feelingnya. Tapi Kalau untuk anak muda sekarang itu makanan yang mirip gado-gado apa sih? Sebelah. Sebelah. banyak toppingnya, benar-benar banyak Semangat ya, yang menurut campur ya. Ya sebenarnya gublek-gublek dari campur aduk di dalamnya banyak. Ya oke lah, itu buat teman-teman semuanya jadi mahasiswa kedokteran itu cukup complicated ya. Jadi hampir semuanya ada. Dan harapan Anda ke depan menjadi dokter itu mau bagaimana sih? Ada planning nggak menurut Dufan? Ada planning nggak? Kalau dari saya sih sebenarnya ada planning dulu. Jadi yang pertama itu kan kita harus menyelesaikan masa pendidikan. Selesai masa Ya udah pasti dong. Ya, kita harus minimalnya tuh ijazah dokter harus di tangan ya. Benar. Kita harus siram-siram dulu gitu dong. Ya, betul. Kita harus punya ijazah dulu, menyelesaikan internship, dan yang pertama kita punya
STM buat praktek. Nah kalau udah itu baru kita bisa mulai planning. Itu ibaratnya kita baru mentas nih, kita udah siap planning ke depannya. Yang pertama jelas planning kita jadi dokter, jadi dokter umum dulu. Nah kita itu kan sebagai dokter umum, ya mungkin teman-teman sering dengar di TikTok, di Instagram, kalau dari dokter umum mungkin belum bisa survive, belum bisa balik modal. Masa sih? Ya itu kan desas-desusnya seperti Wah, itu. ini asik nih. Dari dokter umum belum tentu sukses belajar modal. Ini asik, nanti kita akan bahas juga loh masalah ini ya, gitu loh. Kalau karo Puan gimana Puan? Kalau saya sama juga sih kayak Mas Dufan ya dok, kayak rencananya pengen nyelesain dulu, terus nanti isip, terus nanti dapat STR, terus mungkin mau kerja dulu, mungkin buat cari banyak pengalaman, terus kalau emang dapat kesempatan pengen sekolah lagi sih. Oh, pengen sekolah dulu. Tapi sekarang itu di pemerintah kita kan mengejar-ngejarkan untuk sekolah ya. Spesialis itu semakin besar, wahana untuk kita sekolah ke sana juga semakin besar. Kalau menurut Keza nih, pandangan dokter ke depan itu sebenarnya profesi dokter itu sebenarnya profesi yang masih diceritakan orang apa pun lah buang aja gitu sih. Kalau menurut saya sekarang dilihat dari banyaknya sekolah kedokteran yang udah buka dan ya banyak juga sih anak anak sekolah yang bercita-cita untuk jadi dokter. Kayaknya nanti semakin di masa depan apalagi dengan teknologi yang udah semakin maju, ada di luar negeri mungkin ada yang sudah pelan-pelan profesi dokter itu mulai digerus lewat AI gitu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya apakah ini menjadi sebuah profesi yang masih menguntungkan atau menjanjikan atau enggak gitu ya? Atau enggak, dan apakah masih dibutuhkan sama dunia di luar sana, mungkin bisa pelan-pelan itu bisa tergerus, tapi itu bukan berarti ini menjadi profesi yang sama sekali tidak dibutuhkan. Wah, keren banget nih kata-kata Kesa. Jadi suatu profesi yang saya yakin tidak akan luntur ya, tetapi kita juga harus siap-siap dengan adanya program perkembangan pola AI dan lain sebagainya. Menjadi seorang dokter pun harus menjadi siap-siap. Oh ya, Kesa, tadi ada satu hal yang menarik apa yang disampaikan Dufan ini tadi. Ada satu dokter itu ke depan, ya, ada suatu hal yang perlu kita perjuangkan dari sisi yang lain nih. Mungkin boleh nggak sih dari sisi dokter itu juga harus berbisnis atau berpikiran kita sebagai entrepreneur gitu. Menurut kalian nih, perlu nggak? Perlu sih dok. Sangat perlu. Perlu. Ada mungkin trik-trik khusus dari Kesa yang udah sampaikan buat teman-teman semuanya? Kembali lagi, kita kan sering dibilang kalau secara ide bisnis ya atau untuk melihat secara ekonomikal, kalau menjadi dokter itu dibilang kamu jangan jadi dokter hanya untuk mencari cuan gitu. Dan tapi ada beberapa orang juga yang merasa menjadi dokter itu kan sebuah panggilan ya untuk menyelamatkan orang, tapi dia di satu sisi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan dia yang lain, dan lewat bisnis itu kan menjadi salah satu celah untuk mengisi bagian-bagian lain yang masih kurang, masih kosong, masih kurang dan gitu ya. Kan sekarang juga banyak ya, maksudnya dokter entrepreneur, kita lihat di sosial media dia mengiklankan atau mempromosikan healthy lifestyle lewat iklan-iklan yang dia sebenarnya tidak harus bertatapan langsung dengan pasien, dia menjangkau atau meraih lebih banyak audiens lewat sosial media, kemudian lewat bisnis yang tidak berkaitan dengan kesehatan sebagai sampingan. Capek ya, maksudnya di dunia kesehatan ini kita kan long life learner, maksudnya kita harus belajar terus kita harus update untuk bisa menyehatkan nusa dan bangsa. Jadi kita bisa take a break lewat hal-hal yang kita suka, apakah itu bisnis atau hal lain gitu. Wah, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kesa ini. Kalau jadi ibaratnya itu kalau kita ingin sugih ini ya, ingin kaya, jangan mengandalkan hanya sekedar dari dokter. Karena sebenarnya dokter itu adalah sebuah panggilan jiwa gitu loh, sebuah panggilan jiwa. Tapi ke depan mungkin juga nggak kayak gitu amat ya, karena banyak orang sekarang juga bermindset dokter sebagai suatu penghasilan. Selama kita tidak menomorduakan sisi kemanusiaannya gitu ya. Kalau menurut apa yang disampaikan oleh Kesa, kalau menurut Dufan gimana nih? Sebenarnya untuk yang disampaikan Kesa itu sebenarnya karena dia sendiri udah punya basic bisnis ya. Masa sih? Nggak besar juga. Nanti kita promote juga dong, promote juga di sini. Apa sih sebenarnya bisnis Kesa gitu ya? Gitu. Jadi sponsor.
Karena dia sudah punya basic, jadi yang dikatakan tadi sebenarnya benar. Dimana kan saya juga mungkin sebagai teman yang udah melihat dia sebagai calon dokter, sebagai selama pendidikan dan sambil mulai bisnis, saya itu juga terinfluence dari dia, bagaimana dia bisa mungkin kalau dari saya sendiri kan saya masih belum mampu dari pendidikan disambil dengan bisnis. Jadi dari saya sendiri tuh melihat Keja tuh untuk manajemennya itu keren. Jadi yang disampaikan Keja tadi benar, kita itu emang tidak bisa mengesampingkan kebutuhan yang lain, di mana sebagai dokter tuh kita tidak bisa orientasi untuk uang, karena sebagai dokter tuh kan kita harus orientasi ke pasien. Nah untuk yang lain-lainnya kita bisa mulai dengan bisnis seperti yang disampaikan Keja tadi. Nah untuk bisnis ini sebenarnya mungkin dari saya sendiri menurut saya sendiri itu sudah terlambat ya dimulai bisnis. Kan sebenarnya kalau mulai bisnis itu tidak harus menunggu matang. Makanya saya itu melihat sosok Keja ini sebagai figur yang bagus untuk teman-teman semuanya yang udah mulai masih dari pendidikan. Sebentar. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Keja. Saya dulu, terima kasih. Sebentar. Tolong nanti tadi itu apa bolu-bolunya bawa ke sini satu dong. Terus apa lagi kira-kira kalau menurut Puan gimana Puan? Saya setuju banget juga sih dok, kalau misalnya bisnis itu sebagai salah satu cara kita untuk dapat penghasilan lah, apalagi kan seperti yang udah dijelasin tadi, kalau misalnya jadi dokter tuh orientasinya harusnya ke pasien, kita melayani pasien, jangan terus-terusan dengan uang. Cuma kan kita tidak boleh mengesampingkan bahwa kita punya kebutuhan pribadi, apalagi nanti suatu saat kita berkeluarga, kita juga butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan menurut saya menjadi entrepreneur itu merupakan satu cara untuk kita juga bisa menolong orang, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Apalagi kalau kita punya, misalnya alhamdulillah pendapatannya cukup banyak, kita juga bisa dengan pendapatan kita juga bisa membantu orang lain yang mungkin pada saat datang ke kita tidak kayak kayak tidak memiliki dana yang cukup lah untuk berobat, mungkin kita bisa membantu seperti itu. Dan tadi juga ngomong tentang Mbak Keja yang sudah memulai bisnis, saya setuju banget dok, karena saya tahu banget kalau Mbak Keja itu sebenarnya mulai bisnis kalau nggak salah bukan dari koas, bahkan jauh dari sebelum preklinik, karena dulu saya juga sempat satu panitia sama Mbak Keja, dan jujur emang itu nggak peres dan bukan mau cuma sekedar mempromosikan, tapi emang Zizi The Baker top sih dok. Itu keren banget sih. Tapi dari Puan ada satu hal yang menarik juga nih. Ini orang-orang keren juga nih baru-baru ada kita pembicaranya ada satu sisi yang menarik nih. Ada satu sisi menarik nih. Kalau kita mau membantu orang lain sedangkan kita nggak punya apa-apa, itu kan susah. Jadi kalau kita banyak uang, kalau untuk membantu orang lain itu jauh justru lebih mudah. Oke ya, dan nanti ada promosi juga nih ya dari punya Keja. Mana ini bapak sini Di bawah. Jadi buat teman-teman semuanya buka dong Will. Nih buat nih salah satu asik nih. Nih salah satu asik nih. Ada salah satu produk yang cukup asik nih. Perusahaan bolen dari yang dikembangkan oleh Kesa dari zaman dulu nih. Mungkin bisa dikerjakan bagaimana ceritanya, riwayatnya Anda itu Kesa itu bisa berbisnis kayak gini coba. Jadi awalnya ini tuh berawal dari waktu masih kuliah ya dok, masa kuliah itu kan kita ada seminar skripsi. Nah saya tuh lihat di situ ada celah peluang kalau awalnya itu melihat teman-teman itu mengundang datang ya ke seminar, itu mereka repot harus beli snack, harus di packing satu-satu di situ, snack yang mungkin seperti wafer nabati gitu ya, mereka harus packing satu-satu, kemudian keluar untuk beli makanan yang lain. Terus akhirnya di situ saya ada ide gimana kalau saya open order untuk pesanan snack untuk mereka kasih ke teman-teman yang datang ke seminar. Terus akhirnya saya berawal dari situ dong, dari di kelas, yang mau seminar kalau mau butuh snack bisa calling gitu. Jadi saya menyusup lewat celah-celah itu, terus akhirnya ya dari situ dikenal sama teman-teman seangkatan yang seminar menghubungi saya kan, karena memang basicnya dari orang tua sendiri ada usaha juga ada usaha untuk bakery gini kecil-kecil. Akhirnya yang pertamanya sedikit, terus begitu teman-teman mulai lulus kan, waduh teman seangkatan udah nggak ada lagi yang seminar, gimana akhirnya kan dilanjutkan ke adik-adik kelas gitu. Mungkin berawal dari situ, dan terus sekarang udah koas gimana nih? Ya mungkin lewat promosi di tempat-tempat karena kita kan ke rumah sakit, jadi mungkin kayak saya bawa sampel gitu. Tapi memang selain satu sisi yang menurut saya sama antara sebagai pembisnis yang masih pemula sama
eh, orang yang akan menjadi dokter itu sama-sama memang harus mau gitu loh. Mau bergerak, mau berusaha karena berinovasi iya, gitu ya memang dalam harus- kehidupan ini ya. Itu dua sisi yang memang ada di duanya gitu loh. Sebagai dokter memang harus mau berusaha, berinovasi, belajar terus, dan sebagai pembisnis juga sama, karena idenya kan di luar sana udah luar biasa banyak ide-ide usaha yang baru. Jadi dua-duanya memang membutuhkan tekad dan membutuhkan semangat yang keras. Oke, para sahabat Obseria, sekali lagi hidup itu adalah pilihan. Ya, sekali lagi hidup adalah pilihan. Dan menurut anak-anak muda ini, para calon dokter-dokter hebat ini, itu ada sebuah mindset yang cukup keren. Jangan cukup kita menjadi seorang dokter, tapi di sisi lain perlu kita kembangkan untuk lebih mengembangkan diri kita jauh lebih luas. Salah satunya nih, Tessa, ya, dia ada berbisnis dengan pisang bolen, dan saya pikir saya juga tadi habis pesen ya, terima kasih, terima kasih, bisa dokter. meningkatkan teman-teman. Dufan pernah makan nggak? Pernah. Enak nggak? Enak banget. Puan pernah makan? Pernah dong. Enak juga? Enak banget. Jadi kita nggak usah takut. Siapapun yang akan menjadi dokter is okay, no problem. Ke depan masih is okay. Tapi kalau dari bisnis sisi yang lain, itu pun is okay. Pandangan tergantung kita mau mengembangkan seperti apa. Jadi sekali lagi, sebelum saya tutup, boleh dong Kesa mempromosikan punyamu, boleh lah. Silakan, Terima saya kasih, kasih Dok. kesempatan. Terima kasih dokter. Iya. Kesempatannya. Jadi teman-teman, buat yang berminat bolen pisang dari Zizi the Baker, boleh ada kontak Instagramnya, mungkin nanti boleh ditaruh ya dok. Terus mungkin yang mau datang langsung ada outletnya di rumah, di Maps juga ada Bolen House, bisa langsung datang sambil mungkin waktu berekreasi ke wisata Cipendok. ya benar. Cipendok nanti lewat Bolen House. Selain bolen juga ada varian yang lain, kue kering mungkin, dan kue-kue yang lainnya. Tapi kita bestsellernya ada di pisang, bolen pisang rasa coklat dan keju, mungkin bisa dicoba-coba dulu. Oke lah. Oke, Pak sahabat semuanya, inilah Obseria ya, Obseria Plus kita kali ini yang kedatangan para calon dokter hebat. Ada Dufan, ada Puan, dan ada Kesa. Mudah-mudahan ada sisi yang bisa kita petik dari sini, bagaimana kita menganggap dokter ke depan, dan bagaimana dari sisi kita melakukan inovasi kehidupan kita. Sekali lagi, Obseria, obrolan seru dan ceria. Terima kasih.